Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. 44 warga binaan tewas terbakar di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mencatat ada sebanyak 13 peristiwa kebakaran lapas yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Meski sudah berkali-kali, tampaknya belum ada reformasi perbaikan tata kelola dan fasilitas lapas sehingga kebakaran lapas kembali muncul dan kali ini dengan korban yang tidak sedikit. Sejumlah pihak pun ramai-ramai meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan mendesak Yasona mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kegagalannya melindungi warga binaan. Overkapasitas lapas adalah masalah klasik tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Tergantung dari kemauannya ada atau tidak. Inilah Prime Talk selengkapnya. Saya mau minta keadilannya aja gimana gitu loh. Soalnya dia kayak udah minta surat pembebasan bersyarat. Antara 2023 tuh udah mau pulang. Malah begini. Karena ada dugaan pidana. Pertama itu di 187 KUHP dan 188, Yunto di 359 KUHP, kelalaian kealpahan kemungkinan. Semalam dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik. Dan pagi tadi dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu adalah merupakan suatu tragedi kemanusiaan dan saya kira Yasona harus bertanggung jawab penuh dalam permasalahan itu. Ya saya kira dia jangan lagi kesalahan-kesalahan itu dilimpahkan ke ke Kalapas atau di tingkat dirjen, tapi dia sebagai pengendali kebijakan ya dia harus bertanggung jawab. Kalau dia memiliki tanggung jawab moral, dia harusnya menyatakan mundur karena ini adalah persoalan nyawa ya. Dan kalaupun misalnya dia tidak mau mundur, saya kira Presiden Jokowi harus mengevaluasi ya, kinerja yang bersangkutan ini. Dirjen para direktur sekarang itu berkantornya di Lapas Kelas 1 Tangerang. Saya setiap saat memantau perkembangan kejadian yang ada. Ya, kita lihat saja hasil pemeriksaan semua. Jadi kami tidak berpikir yang lain dulu, sekarang kami konsentrasi kepada penyelesaian itu. Pemirsa, Menkumham Yasona Lauli dan Dirjen Pas Kemenkumham Reinhard Silotonga didesak mundur dari jabatannya pasca kebakaran hebat di Lapas Kelas 1 Tangerang. Perlukah itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas hilangnya 44 nyawa warga binaan? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan Masinton Pasaribu, politikus PKS Nasir Jamil, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bang Masinton, Bang Nasir, dan juga Kang Asep. Ya, selamat malam Mbak Sylvia. Oke, Bang Masinton, saya ke Anda dulu ya. Menkumham Yasona didesak mundur dari jabatannya. Apa tanggapan PD Perjuangan, Bang Masinton? Ya, pertama saya menyampaikan duka cita dulu kepada seluruh keluarga korban ya, yang peristiwa tragedi di Lapas Tangerang kemarin. Nah, tentu kalau saya melihat bahwa terlepas apapun tanggapan dan sikap politik tadi ya. Nah, pertama kita harus melihat persoalan lapas ini harus secara utuh dan komprehensif. Karena persoalan lapas ini adalah persoalan yang nggak bisa kita lihat hanya persoalan lapas ANSI. Tapi kita harus melihat secara utuh, komprehensif, karena apapun lapas ini, ya lembaga pemasyarakatan ini adalah bagian dari integral criminal justice system kita. Nah, kita harus melihat sistem ini secara keseluruhan dari aspek pemidanaan, ya itu ada KUHP, di mana kita masih menerapkan sistem pemidanaan warisan kolonial dengan KUHP sekarang. Maka DPR RI pada periode lalu kami bersama masih di Komisi 3 pada saat itu dengan Pak Nasir Jamil dan teman-teman di Komisi 3 mencoba untuk melakukan ya pembahasan terhadap rancangan KUHP nasional dari KUHP yang kita gunakan sekarang itu warisan kolonial ke KUHP nasional. Namun itu belum sempat disahkan dan sekarang sedang di-carry over dan mudah-mudahan nanti dalam periode ini bisa disahkan di DPR.
Bang Masinton, Kemudian, kalau kita bicara sistem pemidanaan adalah satu soal, tapi kalau soal tanggung jawab, apakah Menkumham harus mundur atau tidak dari jabatannya? iya, sebelum ke sana, nanti saya katakan ini dulu. Kita harus melihat mau siapapun Menkumhamnya, ya mau siapapun dia, sepanjang persoalan ini tidak kita urai secara utuh, ya persoalannya akan sama. Karena ini persoalan laten yang terjadi di dalam sistem pemasyarakatan di lapas itu. Nah, maka satu tadi rancangan KUHP, kedua rancangan undang-undang pemasyarakatan. Ya, nah rancangan undang-undang pemasyarakatan ini kan dari yang sebelumnya, ya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 ini penting. Karena apa? Konsep dari pemidanaan kita dan pembinaan kita pada saat undang-undang masyarakat ini aspek adalah penjeraan. Kemudian dengan perkembangan zaman kita mencoba dengan revisi undang-undang pemasyarakatan ini, ya selain tadi berangkat dari sistem pemidanaan, kemudian pembinaan, dan kemudian bagaimana melakukan reintegrasi, ya rehabilitasi, ya. Jadi dari aspek penjeraan kita dorong, kita majukan kepada persoalan rehabilitasi dan reintegrasi. Sehingga tidak melulu orang yang di penjara itu kemudian harus di dalam penjara itu saja, tapi harus didorong bisa dilakukan rehabilitasi, kemudian reintegrasi tadi. Kemudian secara komprehensif ya, ditahan dulu Bang Masinton, saya akan berikan kesempatan dulu kepada Bang Nasir. Kalau kita mau reformasi sistem pemidanaan kita, tadi Bang Masinton mengatakan RKUHP, RUU Pemasyarakatan mungkin membutuhkan waktu yang lama, tapi tanggung jawab yang harus segera diambil dalam waktu dekat saat ini Bang Nasir, apakah harus ditanggung oleh Menkumham dengan bentuk pengunduran diri dari jabatan? Seperti yang Zilvia sampaikan tadi, ya, mengevaluasi situasi dan kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara saat ini. Dan memang ini sebenarnya problem nasional ya, meskipun kemudian Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi leading sektornya. Oleh karena itu memang ini harus dievaluasi. Nah, apakah kemudian Presiden akan mengevaluasi posisi Pak Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM, ya saya serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Tapi memang ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM semata. Kalau kita bicara politik pemidanaan seperti yang disampaikan oleh Bung Masinton tadi itu. Jadi memang apa yang kita alami seperti overcrowding, ini adalah hilir dari persoalan-persoalan politik pemidanaan kita saat ini. Jadi Sylvia, saya sependapat bahwa memang Presiden harus turun tangan karena ini adalah problematika nasional. Oke, Presiden harus turun tangan mengevaluasi termasuk mengevaluasi menterinya. Tapi kalau menurut PKS bagaimana? Bang Nasir, apakah perlu memang mundur dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral? Menurut saya mundur itu bukan solusi ya. Bukan kemudian dijatuhkan kepada pundaknya Menteri Hukum dan HAM saat ini Yasona Lawli. Ya, karena sebenarnya upaya untuk mereform dan kemudian mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sudah dilakukan lewat peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2017. Tapi kan ini tidak bisa sendiri dilakukan, melibatkan institusi penegak hukum lainnya. Dan bagaimana kemudian kita mengevaluasi, integrate criminal justice system kita itu. Nah, karenanya saya pikir memang soal mundur atau tidak mundur, ya kita serahkanlah ya kepada yang bersangkutan dan bagaimana Presiden mengevaluasinya. Sebelum kita bahas soal tadi bagaimana mereformasi sistem pemidanaan, tata kelola lapas dan sebagainya, Kang Asep, pertanyaan yang sama, kalau di Indonesia apakah betul memang di Indonesia ini masih amat sangat jarang mencari pejabat yang mau mundur jika pekerjaannya dianggap gagal. Kita ingat di tahun 2015 yang lalu itu ada mantan Dirjen Pas Handoyo Sudrajat pernah mengundurkan diri karena merasa gagal membenahi lapas. Surat pengunduran dirinya bahkan ditandatangani oleh Pak Yasona pula. Apakah hal itu patut dicontoh? Ya, di Indonesia ini kan, ya semua punya. Yang sudah nggak punya tuh rasa malu, sensitivitas, tanggung jawab,
empati, ya, ketika dia dibebani tanggung jawab, dibebani ya amanah untuk membina warga binaan, ternyata warga binaannya binasa, ya tanggung jawab dong di mana batas moralitas. Sekarang bukan lagi bicara soal KUHP, bukan bicara sistem peradilan, tapi bicara sistem tata kelola penjaraan. Kita ingat, saya kira mahasiswa saya pasti ingat semua bagaimana mata kuliah penologi dan penitensier kami ajarkan sejak 1726 dari John Howard, State of Presence. Bagaimana itu masalah 4 prinsip ya. Saya bacakan bahasa Inggrisnya biar pada paham semua. Secure and sanitary struktur, bagaimana bangunan yang aman dan bersih di LP. Kedua, systematic inspection, pemeriksaan yang sistematis, bagaimana pemeriksaan untuk lembaga pemasyarakatan. Ketiga, abolition of fee, ya bagaimana penghapusan biaya. Keempat, reformasi rezim, perbaikan petugas. Dulu kita punya reglemen kepenjaraan, ya, dari 1917 diganti oleh Undang-Undang Pemasyarakatan oleh Menteri Kehakiman dulu idenya, Pak Harjo, yaitu bagaimana pemasyarakatan warga binaan. Jadi bukan kepenjaraan, tapi memasyarakatkan. Jadi ketika proses peradilan selesai, orang itu dihukum dan dia harus kembali ke masyarakat dengan baik, tanggung jawab negara harus hadir. Ketika negara tidak hadir dan tanggung jawabnya LP dan LP penanggung jawabnya kan ini menteri ini kan sudah lama, masa 3 periode, ya kalau 2 periode kan sudah lebih, berarti sudah tahu masalah 4 masalah tadi, bangunan sudah tahu, petugas sudah tahu, berarti sudah punya solusi. Kecuali kalau dia pengen 3 periode, 2 periode lebih. Asep, saya ingin minta tanggapan Bang Masinton atas pernyataan Kang Asep barusan, Bang Masinton. Iya, jadi kita tidak bisa melihat ini langsung sepotong. Tadi seperti yang disampaikan Pak Nasir juga, bahwa kalau kita melihat saat ini ya, ini kan lembaga pemasyarakatan ini kan hilirnya. Ya, semua sekarang, terutama persoalan RUU narkotika ya. Rancangan undang-undang narkotika, ya, semua yang terkait narkotika yang seharusnya bisa dilakukan rehabilitasi, tidak dipidana, kemudian dimasukkan ke penjara. Nah, ini kan menyangkut dalam sistem hukum kita. Nah, kalau semua dimasukkan ke penjara, itulah yang menyebabkan ya kapasitas lapas kita ya dari 526 lapas kita seluruh Indonesia, penghuninya 270.000. Yang harusnya idealnya cuma diisi 135.000. Baik. Dan 50% lebih penghuni itu adalah diponis kasus narkotika. Oke. Betul, Nah, Bang yang Masinton ada masalah di hulu, tapi yang ingin saya tahu, di hilirnya kita sudah beres belum? Di sistem tata kelola lapasnya bagaimana yang bisa kita ambil alih? Nah, satu tadi, Menkumham ya mengajukan pembuatan lapas. Tapi dengan anggaran negara yang sangat terbatas, ya, cuma beberapa yang bisa dibangun baru dan di rehab fasilitasnya lapas dan rutan. Kemudian penambahan personil, tapi kan lagi-lagi juga penambahan personil itu juga masih bertahap seperti itu ya. Jumlah petugas lapas kita dengan jumlah yang diawasin itu belum dalam kapasitas yang ideal dan sebanding seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan yang memang harus kita benahin. Saya artinya setuju bahwa masih banyak PR di persoalan hilir. di lapas ini harus diselesaikan, harus kita tanganin. Negara harus terus-menerus ya menyelesaikan persoalan apapun. Sudah 2 periode, Bang Masinton, apa yang kurang? Waktunya masih kurang atau apa? Ya, Menkumham ya itu bisa ditanyakan ke Pak Nasir Jamil. Pada periode lalu ketika saya masih di Komisi 3 selalu menyampaikan bagaimana persoalan di lapas ini karena 80% ya persoalan di Kumham itu adalah persoalan di lapas. Sebaik apapun kerja Menkumham, kalau persoalan di lapas ini belum bisa tertanggulangi, maka ini akan menjadi tetap menjadi persoalan dan seluruh pekerjaan Menkumham ya baik itu dalam sistem administrasi hukum dan perundang-undangan, sistem keimigrasian dan lain-lain, ketika persoalan di lapas tidak diatasi, maka akan penilaian publik itu akan melihat dari kinerja di Menkumham itu di persoalan lapas. Sementara persoalan lapas kita belum tertanggulangi sampai sekarang, maka memang kita harus secara serius. Tadi itu dari mulai sistem pembidanaannya, KUHP-nya, RUU pemasyarakatannya, RUU narkotika, kita harus benahi di sini.
Sekarang saya kan yakin, sudah ada ya. kebakaran yang hebat luar biasa memakan nyawa sampai 44, butuh keseriusan yang seperti apa lagi? Apakah kita harus menunggu ada kejadian baru kita harus serius? Boleh ditanggapi nanti Bang Nasir, Bang Masinton dan juga Kang Asep. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Prime Talk. Bang Nasir, tadi Bang Masinton mengatakan ya memang 80% kerjaan urusan di Kemenkumham itu dinilai dari performa di bagaimana membenahi, mengelola lapas. Ya kalau sudah tahu 80% itu berarti angka yang besar sekali, harusnya kita fokus, kita serius juga membenahi lapas. Tapi apa memang kendalanya selama ini? Apakah memang masih kurang serius, kurang fokus atau bagaimana Bang Nasir? Iya, jadi memang sering sekali lapas ini memberikan kejadian-kejadian penting dan kemudian membuat orang banyak bertanya. Nah karena itu memang hampir semuanya masalah di Kementerian Hukum dan HAM itu ya banyaknya dari sumber lapas, karena yang diurus itu orang yang punya masalah dengan hukum, ya orang yang menginginkan kebebasan sehingga dia berupaya untuk melakukan apa saja agar bisa bebas. Apakah menyuap oknum petugas di lapas agar dia bisa keluar masuk, atau dia kabur ya dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Sehingga kemudian menjadi heboh lah berita-berita seperti itu. Nah karena itu menurut saya memang mau tidak mau politik pemidanaan non penjara itu memang harus kita bangun kembali ya, sehingga kemudian penegakan hukum yang eksesif itu bisa kita hindari ya. Nah ini yang harus kita bangun. Jadi reformasi pemidanaan kita itu harus kita lakukan kembali, dan ini memang menjadi tanggung jawab Presiden dan DPR untuk mengevaluasi, karena dari dulu memang masalah lapas ini tidak pernah usai. Ya soal kebakaran juga sudah sering terjadi, mulai dari Malarebo di Bengkulu sampai ke Tangerang saat ini. Nah karena itu mau tidak mau agar tidak terjadi lagi ke depan, maka politik pemidanaan berupa penahanan ya Bang itu kan Nasir, harus dievaluasi. Kalau kebakaran banyak terjadi itu kan lain restorasi soal ya justice. dengan politik pemidanaan. Itu kan dua hal yang berbeda, masalah kebakaran dengan masalah pemidanaan. Kalau kebakaran kan berarti ada infrastrukturnya, ada masalah tata kelola lapas yang harus dibenahi. Betul, saya pendapat bahwa politik pembinaan dengan kebakaran ya itu memang tidak ada kaitan, tapi itu juga bisa terhubung sebenarnya. Nah soal kebakaran itu kan sekarang sedang ditingkatkan ya statusnya penyidikan oleh kepolisian karena mungkin ada kealpaan atau kelalaian. Karena sebenarnya tugas petugas di lapas itu adalah melakukan penjagaan dan pengawasan. Penjagaan dan pengawasan itu bukan hanya menjaga orang tidak kabur, mengawasi orang untuk tidak kabur, tapi juga perilaku ya narapidana di dalam juga harus dijaga dan diawasi sehingga kemudian tidak berpotensi untuk ya terjadinya hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Inilah yang barangkali kemudian kelalaian dan kealpaan petugas tersebut. Karena apa? Karena ada narapidana yang jumlahnya begitu banyak tidak sesuai dengan kapasitas yang ada sehingga ada benturan antara peraturan dan perasaan di dalamnya. Kang Asep, seringkali masalah overkapasitas, kelalaian petugas dan sebagainya dijadikan sebagai dalam tanda kutip excuse, alasan kenapa ini terus berulang. Bisakah itu dijadikan sebagai excuse atau pemakluman ketika kebakaran terus berulang? Itu alasan berkilah. Sekarang saya katakan itu sejak tahun 1726 sudah dibahas soal itu. Ya, ini tragedi kemanusiaan. Orang meninggal 44 sampai hampir sama dengan satu RT. Artinya bukan waktunya kita bicara konsepsi, sekali lagi, bukan bicara konsepsi, bukan bicara regulasi, tapi implementasi tanggung jawab pengambil kebijakan. Ketika ini masalah tadi kapasitas, penyuapan petugas, oknum bermain, bagaimana kebijakan itu dilakukan oleh seorang menteri ya di bidang pemasyarakatan. Jadi itu kan saya kata teori itu sudah dari dulu, basi gitu kan. Nah kalau sekarang ini diulang alasannya overkapasitas, nah kuncinya kemana? Kuncinya yang ketinggalan RT, kunci kebijakannya tidak pernah ada. Ketika ini terjadi tragedi kemanusiaan, ya, kemudian beralasan pemulasaraan lah, pemeliharaan lah, menjenguk lah, ngasih 36 juta, kemudian bicara lagi RKUHP, bicara narkotika, itu mah zaman dikotok di Lebuan, itu mah zaman dahulu kala, sekarang udah zamannya ke hidup Dimas, artinya apa? Bicara implementasi seorang menteri harus sudah paham, apalagi ini menterinya 2 periode, saya katakan, habis sudah tahu permasalahan dari dulu kan, apalagi juga menterinya pasti Komisi 3 temannya Pak
Jokowi salah pilih gak itu Bang Masinton? Kalau dulu mantan Dirjen Pasnya saja berani mundur karena merasa gagal membenahi lapas, menterinya bagaimana nih? Ya artinya begini, bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Pak Yasona, saya tahu persis semangatnya untuk membenahi lapas. Ya, ketika saya di Komisi 3, itu dari periode lalu sampai sekarang. Karena apapun, ya persoalan di lapas ini bukan hanya terjadi pada saat Menkumham saat ini saja. Sebelum-sebelumnya juga persoalan ini, jadi ini persoalan klasik. Dan saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Asep tadi, mewakili pendapat masyarakat. Kemudian juga tadi Pak Nasir, ya, dan saya juga menyampaikan bagaimana kita melakukan reformasi pemidanaan kita sampai kemudian persoalan di lapas ini bisa kita urai. Maka ya kalau melihatnya memang tidak boleh parsial. Nah, ini kan peristiwa yang berulang-ulang. Disinilah dituntut ya keseriusan negara, pemerintah dan DPR bagaimana kita menuntaskan persoalan reformasi pemidanaan dan reformasi dalam aspek pemasyarakatan kita. Nah, halo? Dilanjutkan dulu Bang Masinton sedikit sebelum nanti saya ke Kang Asep. Kang Asep masih di mute suaranya. Iya, nah terus kemudian ya, ini persoalan artinya setiap korban itu kan bukan statistik dan angka-angka. Ya, setiap dari peristiwa satu penjara ke penjara lainnya ya, satu lapas ke lapas lainnya. Kalau sudah 44 yang meninggal terpanggang ya jelas itu angka lah harus diperhatikan Bang Masinton. Iya itu kan angka tapi manusia. Angka manusia, makanya kita nggak bisa menghitung ini sebagai sebuah statistik. Maka disitulah saya katakan, disinilah peran tanggung jawab negara. Dalam hal ini pemerintah dan DPR. Kita harus menyelesaikan persoalan rancangan KUHP, rancangan undang-undang pemasyarakatan, rancangan undang-undang narkotika harus kita tuntaskan. Agar apa? Persoalan di hilir, di lapas ini bisa kita tanggulangi secara cepat dan segera. Baik, Kang Asep, kalau menurut Bang Masinton tadi siapapun Menkumhamnya masalah di lapas itu sudah ada sejak lama kok. Jadi kenapa hanya Pak Menkumham Yasona yang disuruh mundur? Tapi apakah memang mundur itu merupakan solusi? Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Satu, ya, tadi masalah itu kan sebuah negara hampir sama. Menterinya bisa menyelesaikan. Ya, apalagi di Indonesia juga tahu masalahnya kan, overkapasitas salah satunya. Yang menterinya bisa selesai. Sebelumnya juga bisa. Ya, apalagi ini 2 periode. Sekarang, apakah sekarang menyelesaikan masalah? Ini kan pertanggungjawaban moral, sensitivitas, bagaimana jenazah orang 40 dalam keadaan terpanggang, coba memilukan, ya, menyakitkan kita rakyat melihatnya, ya, di mana perasaannya? Ya salah satu bentuk pertanggungjawaban. Siapa tahu kan Jokowi bisa milih Pak Masinton atau milih siapapun menteri yang bisa menyelesaikan masalah. Kan sudah teridentifikasi di LP Pemasyarakatan itu, Dirjen Pemasyarakatan itu ada akademinya. Pegawainya itu belajar, mereka ada akademi masyarakatnya. Artinya mereka udah belajar, udah diidentifikasi masalah, tinggal bicara solusi orang-orang LP itu tahu bagaimana pemecahannya tadi kan. Nah, ketika pemecahan masalah, dia berani mengambil kebijakan. Kalau dia nggak berani mengambil kebijakan besok cuman innalillahi, kemudian nyumbang, itu bukan menteri. Baik, oke. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Intinya adalah meskipun ini sering dikatakan sebagai masalah klasik, tapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan. Justru kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Kang Asep, Bang Masinton, dan juga Bang Nasir Jamil telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.